Mengusung tema Time to Rise sebagai simbol kebangkitan Jakarta sebagai kota global, LPS Monas Half Marathon 2025 siap digelarkan pada hari ini. 6.000 peserta siap menaklukkan tantangan melintasi jalan di kota Jakarta. Diselenggarakan pada 15 Juni 2025, LPS Half Marathon mengangkat single kategori dengan jarak lari 21,0975 km. Lomba akan dimulai dari Silang Barat Daya Monumen Nasional hingga finish di Parkir Timur Selatan GBK. Jumlah peserta dipastikan meningkat dari tahun sebelumnya yang kini mencapai 6.000 peserta. Event lari tahunan ini diharap memberi kontribusi signifikan dalam meningkatkan sport tourism kota Jakarta. Atlet elit nasional Roby Sianturi dan Odekta Naibahu akan turun pada event ini, bersaing dengan 190 pelari mancanegara, diantaranya Kenya, Ethiopia, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Rekayasa arus lalu lintas disiapkan demi keamanan lomba ini. Kami juga melakukan pengaturan rekayasa lalu lintas untuk para pelari, juga mengalihkan arus lalu lintas. Tadi saya sudah sebutkan, begitu di kawasan Merdeka Timur nantinya, di depan Gambir, itu dipasang bariket. Sehingga pelari tetap aman, nyaman, dan smooth untuk pergerakannya. Informasi lainnya, Saudara, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan Harian Kompas bekerja sama menggelar Run the City 5 km 14 Juni di hutan kota GBK. Lari Fun Run ini merupakan pemanasan menjelang lomba lari utama yaitu LPS Monas Half Marathon pada 15 Juni. 1.500 peserta turut serta dalam event ini, ada pula yang menggunakan kostum unik. Run the City 5K juga membawa misi sport tourism yang tak melulu soal kecepatan dan kompetisi saja, melainkan soal ekspresi dan rasa memiliki antar runners yang bersatu dalam tema Time to Rise. Event Fun Run menjadi olahraga primadona saat ini tak hanya mencari keringat. Kini banyak peserta yang mengenakan kostum unik untuk mengekspresikan diri. Runners asal Semarang memberikan tips dan triknya bagi yang tertarik memakai kostum unik agar tetap optimal saat race day. Sebanyak 1.500 peserta mengikuti Run the City 5K di hutan kota GBK. Event Fun Run yang merupakan rangkaian dari LPS Monas Half Marathon 2025 bebaskan peserta mengekspresikan diri dengan kostum unik. Salah satunya Denny Tampomalu, runner asal Semarang yang memakai kostum seberat 3 kg. Mengambil tema suku Maya asal Amerika Tengah, Denny perlu waktu 2 minggu untuk mempersiapkan kostum uniknya sebelum bertolak ke Jakarta. Denny bilang latihan beban, keseimbangan, dan mematuhi aturan race day sangat penting agar tidak membahayakan diri dan orang lain. Tentunya butuh effort ya, tapi PD juga harus. Tentunya kita kalau mau latihan dulu ya, karena ini juga beban berat gitu. Jadi fisik juga harus kuat, sehingga kita pada saat lari performnya juga kelihatan bagus. Tentunya kalau untuk pakai kostum ribet ya. Ya kalau untuk kita fun dan kalau untuk di jalan kita ikutin aja aturan-aturan yang sudah ditentukan panitia sehingga kita tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebelumnya, Denny juga menjadi peserta dengan kostum unik pada Borobudur Marathon 2023 juga Semarang 10K. Nama Denny juga terdaftar di event internasional Trail Running Association, lari yang dilakukan di jalur alam terbuka seperti pegunungan dan hutan. Rinin Tanikan, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Bagaimana kiprah Lita dan Lani, legenda ganda putri tenis Indonesia? Selengkapnya dapat Anda simak di program dokumenter sejarah Perempuan-Perempuan Nusantara Kompas TV, Minggu 15 Juni 2025 jam 9 pagi.
Saudara, event Fun Run menjadi olahraga primadona saat ini. Tak hanya mencari keringat, kini banyak peserta yang menggunakan kostum unik untuk mengekspresikan dirinya. Runners asal Semarang memberikan tips dan triknya bagi yang tertarik memakai kostum unik agar tetap optimal saat race day. Sebanyak 1.500 peserta mengikuti Run the City 5K di hutan kota GBK. Event Fun Run yang merupakan rangkaian dari LPS Monas Half Marathon 2025 bebaskan peserta mengekspresikan diri dengan kostum unik. Salah satunya Denny Tampomalu, runner asal Semarang yang memakai kostum seberat 3 kg. Mengambil tema suku Maya asal Amerika Tengah, Denny perlu waktu 2 minggu untuk mempersiapkan kostum uniknya sebelum bertolak ke Jakarta. Denny bilang latihan beban, keseimbangan, dan mematuhi aturan race day sangat penting agar tidak membahayakan diri dan orang lain. Tentunya butuh effort ya, tapi PD juga harus. Tentunya kita kalau mau latihan dulu ya, karena ini juga beban berat gitu. Jadi fisik juga harus kuat, sehingga kita pada saat lari performnya juga kelihatan bagus. Tentunya kalau untuk pakai kostum ribet ya. Ya kalau untuk kita fun dan kalau untuk di jalan kita ikutin aja aturan-aturan yang sudah ditentukan panitia sehingga kita tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebelumnya, Denny juga menjadi peserta dengan kostum unik pada Borobudur Marathon 2023 juga Semarang 10K. Nama Denny juga terdaftar di event internasional Trail Running Association, lari yang dilakukan di jalur alam terbuka seperti pegunungan dan hutan. Rinin Tanikan, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Sabtu kemarin adalah kegiatan Fun Run 5 km dan hari ini adalah race day 21 km LPS Monas Half Marathon. Apakah semua pelari sudah mencapai garis finish? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Niko, apakah semua pelari ini sudah mencapai titik finishnya dan seberapa ramai pelari dari Monas ke GBK pagi ini, Niko? Ya, selamat pagi Rahma dan juga saudara. Kalau misalnya tadi berdasarkan pertanyaan Anda, bagaimana apakah ada pelari yang sudah finish? Tentunya sudah ada. Tadi pelari pertama ini finish sekitar jam 6:02 waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia, ini 1 jam 2 menit untuk mereka yang finish. Dan juga sekarang situasi terkini di Bundaran ini sudah tidak ada pelari dari peserta LPS Marathon. Dan yang pastikan ini peserta LPS Half Marathon ini sudah mencapai garis finish atau ada mereka yang belum atau hampir yang ingin mencapai garis finish. Kurang lebih sebanyak 6.000 peserta yang mengikuti LPS Monas Half Marathon pada kali ini dan tentunya tadi flag off dilakukan pada pukul 5 tepat waktu Indonesia Barat dan rencananya nanti cut off time atau waktu berakhir nanti rencananya akan berakhir pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Yang menarik pada Monas Half Marathon kali ini adalah ada sekitar pelari dari 20 negara dan juga ada 25 pelari elit nasional yang mengikuti event LPS Monas Half Marathon yang tentunya saat ini pelari-pelari elit tersebut sudah mencapai garis finish. Dan tadi ada beberapa tokoh yang hadir juga dalam flag off dari LPS Monas Half Marathon. Tadi ada Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia yakni Luhut Binsar Panjaitan dan juga ada Wakil Gubernur Rano Karno dan juga ada Ketua Bapak Purbayas Yudi Sadewa, yakni Ketua Dewan Komisioner LPS dan juga Bapak Andik Budiman sebagai CEO KG Media. Dan tentunya tadi dilaksanakan juga ada beberapa pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan event LPS Monas Half Marathon. Di antaranya ada beberapa rute yang bersinggungan dengan LPS Monas Half Marathon, dari flag off rutenya dari Monas lalu belok ke arah Merdeka Selatan lalu kemudian nantinya akan berakhir di GBK. Dan tentunya di rute-rute tersebut tentu di jalan-jalan yang bersinggungan nanti telah dilakukan pengalihan arus dan juga yang bersifat situasional dan juga nantinya di
GBK tentunya ada beberapa pengalihan arus yang tentunya diberlakukan secara situasional mulai dari pukul 4:45 waktu Indonesia Barat hingga nanti cut off time 8:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti disesuaikan apabila terjadi crowded oleh pelari, tentunya di lalu lintas di rute-rute tersebut atau rute-rute yang bersinggungan dengan peserta lari LPS Monas Half Marathon ini nanti akan dilakukan pengalihan arus atau penyesuaian arus lalu lintas, dan juga telah menempuh sejauh 21 km Rahma dan juga saudara. Tentunya Pemprov DKI menjamin bahwa acara ini tentunya menjadi kenyamanan bagi pelari karena di LPS Monas Half Marathon ini ada rute-rute baru, lalu ada pelibatan UMKM lokal yang nantinya bisa membuat roda ekonomi di kawasan Jakarta ini bergerak secara perlahan-lahan. Dan kemudian setelah itu juga tema dari Time to Rise ini merupakan tema dari LPS Monas Half Marathon pada kali ini. Tentunya tema tersebut merupakan kebangkitan Jakarta bersama masyarakat Jakarta tentunya. Dan kemudian selain dari pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tentunya ada penyesuaian jadwal operasional dari Transjakarta yang mana ada sekitar 29 rute Transjakarta, baik itu Transjakarta dan juga Mikrotrans, ini dilakukan penyesuaian jadwalnya. Namun sekarang sudah terlihat mulai normal kembali. Ada beberapa rute Transjakarta yang sudah mulai beroperasi karena tentunya LPS Monas Half Marathon ini sudah hampir rampung. Nanti kita tunggu cut off time-nya di 8:30 waktu Indonesia Barat. Rahma, kembali ke studio. Baik, berarti masih ada beberapa peserta yang masih belum finish dan rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional. Terima kasih laporannya Niko Anggriawan. Selamat bertugas kembali.